Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi pemangkasan rambut dengan teknik solid. Silahkan disimak ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya. Nah, jadi kalian mempelajari materi ini agar kalian dapat mengetahui konsep dasar pemangkasan rambut teknik solid. Lalu kalian dapat memahami alat, bahan, dan kosmetika pemangkasan rambut teknik solid. Dan juga dapat melakukan pemangkasan rambut teknik solid dengan baik dan benar. Nah, lalu selanjutnya ada pengertian. Jadi, pemangkasan solid ini adalah pemangkasan satu garis lurus yang dilakukan dengan sudut elevasi 0 derajat atau pemangkasan yang dilakukan tanpa melakukan pengangkatan ya. Jadi, untuk pemangkasan solid ini tidak menggunakan pengangkatan derajat elevasi ya. Jadi, derajatnya itu sebesar 0 derajat. Nah, lalu ada komponen pemangkasan pada teknik solid. Yang pertama itu ada bentuk. Nah, bentuk dari teknik solid ini menunjukkan guntingan lurus dengan pengangkatan 0 derajat, memiliki kesan yang berat ya. Jadi pemangkasan teknik solid ini memiliki kesan yang berat karena menggunakan guntingan garis lurus atau horizontal. Lalu tekstur. Nah, untuk teknik solid ini memiliki tekstur yang pasif. Mengapa? Karena semua cahaya yang jatuh pada permukaan rambut dipantulkan secara sempurna sehingga rambut terlihat bercahaya. Nah, untuk teknik solid ini, teknik rata ini dapat memantulkan cahaya sehingga rambut yang dihasilkan, pangkasan yang dihasilkan ini dapat terlihat bercahaya seperti itu. Lalu selanjutnya ada struktur pemangkasan. Nah, rambut yang terdapat pada daerah interior dan rambut yang terpanjang jatuh pada ketinggian yang sama dari rambut yang terpendek. Nah, jadi struktur pemangkasannya itu rambut yang berada di daerah depan maupun di daerah belakang ini jatuhnya akan sama panjang ya, untuk yang rambut yang terpendek maupun rambut yang terpanjang. Jadi dari depan dan belakang ini sama panjangnya untuk teknik solid form ini. Nah, lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Itu yang pertama ada sebelum memangkas langsung pada rambut harus sudah dapat mempergunakan gunting pangkas dengan tepat. Ya, jadi sebelum kalian melakukan pemangkasan dengan berbagai teknik, maka kalian harus melatih dulu menggunakan gunting pangkas dengan benar dulu ya. Lalu selanjutnya ada untuk latihan pertama sebaiknya dilakukan pada boneka atau slip-on. Jadi untuk melakukan pemangkasan, untuk belajar pemangkasan itu kalian bisa melakukannya di boneka atau manekin terlebih dahulu sebelum di kepala manusia. Lalu untuk latihan selalu menggunakan seleksial aksis ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, seleksial aksis ini merupakan garis bantu dalam melakukan pemangkasan. Lalu pada saat memangkas, kepala harus dalam posisi tegak, tidak menunduk juga tidak menengadah. Ya, jadi kepala model atau kepala kliennya itu harus dalam keadaan tegak. Ya, tidak boleh kepalanya itu menunduk atau menengadah seperti itu, agar nanti hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang kalian pangkas gitu, apa yang kalian inginkan, yaitu garis lurus gitu ya, pemangkasan rata untuk di teknik solid form ini. Jadi tidak ada yang beda panjangnya karena pada saat pemangkasannya kepalanya itu menunduk atau menengadah.
Lalu selanjutnya rambut yang dipangkas selalu dalam keadaan basah ya. Jadi saat kalian ingin melakukan pemangkasan itu usahakan rambutnya dalam keadaan basah. Ya, kalian melakukan penyapuan terlebih dahulu atau bisa dengan menggunakan sprayer gitu. Lalu setiap selesai memangkas satu section selalu dicek bagian kiri kanannya. Ya, jadi setelah kalian memangkas per section, kalian harus cek dulu antara kanan dan kirinya. Kalian lakukan cross check apakah panjang antara kanan dan kirinya itu sudah sama atau belum. Ya, apabila masih berbeda gitu panjangnya, bisa kalian lakukan pemangkasan kembali. Lalu pada saat menggunting rambut, sisir pangkas tidak disimpan pada troli ya. Jadi sisir pangkas dan juga gunting pangkasnya selalu kalian pegang pada saat proses pemangkasan. Ya, untuk memudahkan kalian juga. Lalu posisi badan harus mengikuti daerah rambut yang akan dipangkas. Ya, jadi kalau misalnya kalian memangkas di daerah belakang, maka posisi badan kalian di belakang klien. Apabila kalian ingin memangkas ke bagian kanan dan kiri, maka badan kalian mengikuti pada daerah rambut yang akan dipangkas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pemangkasan solid. Nah, pemangkasan solid ini sendiri memiliki 3 jenis ya. Yang pertama ada solid paralel, solid diagonal ke depan, dan solid diagonal ke belakang. Nah, untuk solid paralel ini dia pemangkasannya berbentuk horizontal ya, horizontal lurus. Jadi pemangkasan pada bagian rambut daerah depan dan rambut di belakang ini sama panjang dengan pengambilan garis lurus yang horizontal. Nah, lalu ada solid diagonal ke depan. Nah, kalau solid diagonal ke depan ini dia pengambilan sectionnya pada saat melakukan pemangkasan itu dia berbentuk huruf V terbalik. Ya, jadi pada solid diagonal ke depan ini rambut pada bagian depan ini lebih panjang daripada bagian rambut di belakang. Ya, jadi dia menggunakan pembagian garis diagonal ke depan, itu lebih panjang ke depan. Ya, saat kalian melakukan pengambilan rambutnya pada saat parting itu pertama kalian lakukan pengambilan di bagian belakang dengan memparting atau membentuk huruf V terbalik. Nah, yang ketiga ini ada solid diagonal ke belakang. Nah, ini lawan dari solid diagonal ke depan ya, yaitu panjang rambut di bagian belakang ini lebih panjang daripada di bagian depan. Tapi dia sama-sama menggunakan pemangkasan solid ya, pemangkasan yang rata tanpa pengangkatan. Nah, bedanya panjang rambutnya ini lebih panjang di bagian belakang. Ini pengambilan pada saat parting pertamanya, pada saat pengambilan section pertamanya dia membentuk huruf V ya, huruf V lurus ya, supaya memudahkan kalian dalam membuat garis pada saat pemangkasan, maka kalian dapat menggunakan tadi garis aksis ya, seleksial aksis. Nah, lalu ada langkah kerja. Yang pertama kita akan membahas tentang langkah kerja pemangkasan solid paralel. Nah, jadi yang pertama yang kalian lakukan untuk melakukan pemangkasan solid paralel itu, yang pertama kalian memparting rambut dulu. Memparting rambut menjadi 4 bagian ya. Lalu ambil selapis rambut pada bagian belakang sebagai pola garis pangkas dengan mengambilnya itu lurus horizontal ya. Mengambilnya juga jangan terlalu tebal supaya dapat menghasilkan pemangkasan yang benar-benar lurus dan rata.
Nah, section yang satu ini dijadikan sebagai patokan pangkasan untuk pemangkasan selanjutnya. Ya, setelah kalian ambil satu section, kalian pangkas menggunakan gunting pangkas tanpa menggunakan pengangkatan ya, tanpa pengangkatan. Yaitu tangannya ini atau rambutnya ini menempel pada punggung klien ya dengan pengangkatan 0 derajat. Nah, setelah satu section ini kalian pangkas, maka kalian bisa mengambil section selanjutnya dengan patokan pangkasan tadi yang section pertama. Ya. Jadi section pertama ini untuk sebagai patokan atau sebagai ukuran untuk pangkasan selanjutnya. Ya, kalian lakukan section per section. Nah, lalu gunakan punggung tangan untuk meratakan potongan antara bagian pertama dan kedua dan untuk mengecek tingkat kepanjangan rambut pada setiap section. Ini bisa menggunakan punggung tangan ya. Nah, lalu apabila di bagian belakang itu sudah selesai di bagian partingan belakang, maka kalian bisa berpindah ke bagian kiri dan kanannya. Ya. Bagian kiri kanannya dengan menggunakan patokan yang tadi di belakang ya. Pangkasan yang di belakang bisa kalian gunakan sebagai patokan untuk pemangkasan bagian kiri kanannya. Nah, untuk melakukan pemangkasannya sama saja ya, dia menggunakan pengangkatan 0 derajat atau tanpa pengangkatan dengan garis horizontal atau garis lurus. Nah, setelah dilakukan semuanya, pemangkasan semuanya, kalian harus mengecek dulu nih, cek kesimetrisan hasil pangkasan dengan cara menarik untaian rambut pada bagian yang paling luar ke arah tengah. Ya, jadi setiap kalian lakukan pemangkasan per section juga kalian harus mengecek antara panjang rambut kiri dan kanannya. Ya, setelah itu setelah semuanya dipangkas juga kalian harus mengecek lagi, lakukan cross check apakah sudah sama rata atau masih ada yang pendek sebelah atau panjang rambut yang masih panjang, beda panjangannya gitu, maka bisa kalian rapikan kembali. Nah, lalu lihat kembali hasil pangkasan. Nah, tadi bila menemukan helai rambut yang masih panjang, bisa kalian ratakan kembali ya dengan melakukan pemangkasan kembali. Lalu keringkan rambut menggunakan hair dryer dan lakukan penataan. Ya, bisa dengan blow atau bisa dengan catok. Nah, berikut adalah contoh dari pemangkasan solid paralel. Ya, jadi pangkasan itu rambutnya rata antara bagian depan dan bagian belakangnya sama panjang. Nah, selanjutnya langkah kerja teknik pemangkasan solid diagonal ke depan. Ya, yang pertama sama, kalian parting dulu rambutnya menjadi 4 bagian. Nah, lalu selanjutnya kalian buat garis pangkasan ya menggunakan seleksial aksis dengan arah diagonal ke depan. Nah, lalu kalian buat dulu nih bayangan dari garis seleksial aksisnya supaya untuk membuat arah garis diagonal ke depan. Ya, untuk garis diagonal ke depan ini menggunakan seperti huruf V kebalik ya. Nah, setelah itu kalian ambil satu section di bagian belakang dengan membentuk huruf V terbalik pada partingan sectionnya. Ya, atau dengan pola garis pangkas diagonal ke depan yang digunakan sebagai patokan. Ya,
Lalu pangkas lapis demi lapis dimulai dari bagian bawah. Ini para session pertama ini digunakan sebagai patokan ya. Nanti untuk session selanjutnya bisa mengikuti session yang pertama kalian pangkas tadi. Lalu pemangkasan dilakukan sesuai dengan section yang telah dibuat secara berulang hingga lapisan rambut terakhir hingga membentuk diagonal ke depan. Nah, untuk kalian pangkas dulu bagian belakangnya sampai selesai. Setelah itu baru kalian ke bagian kiri dan kanannya. Ya, dengan melakukan hal yang sama. Ya, dengan menggunakan patokan pada rambut yang sudah dipangkas sebelumnya. Nah, setelah itu baru kalian melakukan cross check atau cek kesimetrisan hasil pangkasan dengan cara menarik untaian rambut pada bagian yang paling luar ke arah tengah. Sama ya, jadi setiap kalian melakukan pemangkasan akhirnya itu harus kalian melakukan cross check. Nah, ini untuk struktur pemangkasan solid diagonal ke depan, ini ke depan. Jadi pada bagian depan itu lebih panjang daripada bagian belakang. Ya, tapi masih sama menggunakan teknik solid ya, atau teknik tanpa pengangkatan. Nah, lalu langkah kerja pemangkasan solid diagonal ke belakang. Untuk langkahnya sama, yang pertama kalian parting menjadi 4 bagian, selanjutnya kalian membuat bayangan garis seleksial aksis sebagai patokan kalian dalam membuat parting, mengambil section. Lalu setelah itu kalian ambil section dengan bentuk huruf V. Ya, nah section ini nanti digunakan sebagai patokan. Ya, nah saat kalian menggunting juga arah tangan kalian juga ikut membentuk seperti pada saat kalian partingnya, pada saat kalian mengambil sectionnya. Jadi tangan kalian juga tidak horizontal, jadi miring gitu, miring mengikuti arah partingannya. Nah, lakukan selapis demi selapis dimulai dari bagian bawah ke bagian atas. Setelah itu pada bagian kiri dan kanannya. Ya, jadi hasil akhirnya itu harus membentuk seperti huruf V ya. Setelah itu tetap kalian terakhirnya harus melihat kembali hasil potongan. Ya, bila menemukan helai rambut yang masih panjang, bisa kalian ratakan kembali. Setelah itu kalian melakukan penataan. Nah, ini ya untuk hasil dari pemangkasan solid diagonal ke belakang. Itu tulisannya salah ya. Jadi struktur pemangkasan solid diagonal ke belakang. Jadi seperti hasilnya ini seperti huruf V atau seperti bentuk oval. Ya, bentuk oval. Jadi pada bagian belakangnya ini lebih panjang daripada bagian depannya. Nah, lalu ada alat bahan dan kosmetika pemangkasan solid. Ya, yang pertama ada gunting pangkas tentunya untuk memangkas rambut, lalu ada troli untuk menyimpan alat dan bahan dan juga kosmetika, lalu ada sisir besar untuk menghilangkan kekusutan rambut, lalu ada sisir pangkas yang digunakan untuk pada saat pemangkasan rambut, lalu ada jepit bergerigi, ini untuk
membantu menjepit dalam proses parting, lalu ada sisir ekor untuk membagi rambut saat parting, lalu ada sisir sikat untuk membersihkan sisa-sisa rambut, pangkasan rambut yang mengenai badan ataupun baju klien atau model, lalu ada sprayer untuk menyemprotkan air kepada rambut klien jika tidak melakukan proses penyampoan. Ya, setelah itu ada hair dryer untuk mengeringkan rambut, lalu ada sisir blow. Ya, ini untuk saat melakukan penataan. Nah, selanjutnya ada bahan atau lenan. Ya, yang pertama ada baju praktek dan sepatu praktek. Ini digunakan oleh beautician ya atau hairdresser supaya kalian ini juga rapi gitu, terlihat profesional. Lalu ada cap pangkas untuk melindungi tubuh dan baju klien atau modelnya. Lalu ada handuk. Handuk ini untuk membantu saat proses pengeringan rambut. Nah, lalu kosmetikanya ada hair tonic, shampoo, dan conditioner. Nah, lalu untuk pelaksanaan kerja pemangkasan teknik solid ya. Yang pertama kalian harus melakukan persiapan tentunya. Nah, persiapan itu terdiri dari persiapan area kerja, yaitu dengan kalian membersihkan, merapikan tempat area kerja kalian ya supaya terlihat nyaman, bersih seperti itu. Lalu kalian juga harus memeriksa aliran listrik gitu kan, karena kalian nanti akan menggunakan teknologi listrik gitu. Lalu persiapan alat bahan dan kosmetika. Ya, jadi kalian harus menyiapkan alat bahan dan kosmetika yang akan digunakan apa saja, lalu kalian tata dan atur dengan rapi di troli ya supaya nantinya kalian dapat memudahkan saat pada proses pelaksanaan kerjanya. Lalu persiapan kliennya itu dengan menyambut klien, lalu mempersilahkan duduk di kursi penataan. Setelah itu kalian memasangkan cap pada badan klien. Nah, setelah itu kalian lakukan konsultasi atau diagnosa ya. Nah, diagnosa di sini berfungsi gunanya untuk supaya kalian dapat mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan rambut model atau klien kalian, sehingga kalian dapat menentukan apa saja alat bahan dan kosmetika yang digunakan, lalu apa saja langkah dan teknik-teknik yang akan kalian gunakan atau kalian lakukan, sehingga kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan pada saat proses pelaksanaan pemangkasan nantinya. Ya, kalian juga harus mengkonsultasi dulu ke pelanggan kalian atau ke model kalian. Mereka ingin memangkas atau melakukan pemangkasan yang seperti apa gitu kan, ada macam-macamnya. Setelah kalian lakukan konsultasi dan diagnosa, kalian lakukan pencucian rambut ya, dengan menggunakan shampoo dan conditioner. Setelah itu kalian keringkan setengah kering ya, bisa kalian gunakan handuk ataupun hair dryer dengan setengah kering. Setelah itu kalian parting rambut ya, menjadi 4 bagian, lalu dijepit dengan jepit bergerigi. Nah, setelah diparting baru kalian lakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan ini sesuai dengan teknik atau jenis-jenis pemangkasan yang kalian inginkan ya, atau yang model kalian inginkan ya. Bisa tadi pemangkasan solid paralel, diagonal ke depan, atau diagonal ke belakang. Ini disesuaikan nantinya ya.
Baru setelah itu kalian melakukan penataan atau styling. Dan yang terakhir adalah berkemas, yaitu merapikan kembali alat bahan dan kosmetika ke tempat semula, dan rapikan sisa-sisa rambut ya. Sisa-sisa rambut klien ini kalian sapu dan kalian bersihkan supaya dia tidak berterbangan ke mana-mana. Nah, selanjutnya ada keselamatan kerja. Nah, untuk pemangkasan rambut pada teknik solid ini, keselamatan kerja yang harus dilakukan yaitu pertama, alat-alat harus disterilkan ya. Sebelum kalian menggunakan alat-alat, kalian harus mensterilkan dulu alat-alatnya, lalu mengecek aliran listrik seperti tadi ya, supaya nanti pada saat proses pelaksanaan kerjanya bisa dengan lancar. Lalu jangan menggunakan barang yang rusak ya. Kalian harus lihat dulu alat-alatnya, misalnya sisir-sisir kalian apakah masih bisa digunakan atau sudah rusak gitu. Misalnya ada sisir yang rusak gitu, batang-batangnya sudah ada yang lepas gitu, sebaiknya jangan digunakan karena nanti dapat mengganggu pada saat pelaksanaan kerja. Lalu membersihkan dengan segera potongan rambut. Jadi kalau kalian sudah selesai memangkas, sebelum kalian penataan atau pengeringan, kalian bersihkan dulu potongan-potongan rambut model dengan rapi dan bersih. Lalu hati-hati dalam menggunakan gunting pangkas ya. Jadi sebelum kita melakukan pemangkasan nanti pada saat praktek, maka kalian harus melatih menggunakan gunting pangkas dengan baik dan benar ya. Lalu hindari menggunakan handuk yang belum dicuci. Jadi handuknya harus bersih ya. Handuknya harus bersih, lalu capnya juga harus bersih dan kering ya. Jangan ada yang basah gitu, karena nanti dapat membuat pakaian klien atau model kalian basah. Lalu selalu menjaga kebersihan ya, supaya kalian nyaman, lalu model dan klien kalian juga nyaman. Lalu sediakan P3K atau obat merah dan Hansaplast. Nah, karena kalian nanti ini masih belajar gitu ya, jadi kalian harus tetap sediakan P3K atau obat-obatan, sehingga nanti apabila terjadi hal yang seperti itu gitu, misalnya tangan kalian terkena gunting pangkas gitu, kalian sudah siap ya, kalian sudah menyediakan obat-obatan untuk digunakan nantinya. Nah, sekian untuk penjelasan materi mengenai teknik pemangkasan solid ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, seperti pada PowerPoint-nya, yang pertama itu kalian tuliskan langkah kerja pemangkasan rambut solid paralel, solid diagonal depan, dan solid diagonal belakang ya, langkah kerjanya. Dan bisa kalian gunakan dengan bahasa kalian sendiri. Lalu selanjutnya gambarlah garis lexial aksis ya. Kalian gambar ini lexial aksis pada bagian samping, belakang, dan juga pada bagian depan. Nah, selanjutnya sebutkan keselamatan kerja ya. Tadi keselamatan kerja apa saja yang harus dilakukan dalam pemangkasan rambut ya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Nah, untuk penyampaian materinya cukup sekian untuk pemangkasan teknik solid ini.
Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah dijelaskan dan nantinya kalian dapat mempraktekkan pemangkasan solid ini dengan baik dan benar.